Tapi kalau di 1933 itu kan momen sudah ada kebangkitan nasional, sudah ada pergerakan Sumpah Pemuda di situ, sehingga saya kira ini akan jauh lebih kuat lagi, lebih sengit lagi. Makanya kemudian ada karantina haji. Nah, jadi yang gelar haji saya kira justru pangkatnya lebih tinggi saat itu dan jauh lebih dihargai. Orang-orang pergi haji dapat melahirkan semangat patriotisme, semangat melakukan perlawanan terhadap kolonial. Satu contoh kita lihat bahwa terjadinya suatu gerakan revolusi di Banten tahun 1888 adalah gerakan dari kelompok orang-orang haji, dengan istilah lain orang-orang yang sudah sufi. Meskipun alasannya pada waktu itu disandarkan kepada masalah pajak, tapi intinya adalah ingin melakukan sebuah perlawanan terhadap orang yang bukan Islam. Memang dulu tahun 1890-an mungkin ya, Kiai Hasim sama Kiai Dahlan itu, waktu beliau namanya Darwis ya, bersama-sama mondok di pesantren Kiai Soleh Darat di Semarang. Itu juga nggak terlalu lama, mungkin 2 tahun. Kemudian sama-sama ketemu di Mekah. Mereka belajar di tempat Kiai Khatib Minangkabau ya. Jadi mereka sahabat. Jadi Muhammad Darwis pergi ke Mekah ya seperti yang lain-lain saja untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian untuk belajar ada 2 prode yang kedua yang lebih lama. Dan di sana beliau seperti tradisi pada waktu itu mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan ya. Dan mendapatkan banyak pengaruh di sana. Nah, salah satu gurunya itu kan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Nah, Kiai Ahmad Dahlan itu sempat berguru dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau dan juga berguru kepada Syekh Ahmad Khatib ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, Hasyim Asy'ari. Nah, Ahmad Khatib ini kan bermadzhab Syafi'i. Jadi Kiai Dahlan belajar fikih mazhab Syafi'i. Tetapi sebelum beliau pulang, beliau ditugasi oleh gurunya untuk mempelajari tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar ini karya Muhammad Abduh. Sampailah kita ke langgar yang didirikan oleh keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang disebut biasanya dulu kita menyebutnya Langgar Kidul. Langgar Kidul ini sebetulnya didirikan oleh ayahanda beliau, Bapak Kiai Haji Abu Bakar. Dan kemudian disinilah terjadi peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Muslim di Indonesia, yaitu koreksi arah kiblat yang sebenarnya. Dan inilah yang sangat bersejarah. Ada goresan dari penghitungan berapa derajat dari beliau dulu ada di sini dan sampai sekarang masih ada. Nah, pada waktu itu kebudayaan Jawa dari keraton dan sebagainya itu pun masih sangat kental. Jadi tradisi yang apabila kita hubungkan dengan ajaran Islam yang sebenarnya itu bisa digolongkan syirik dan sebagainya. Dulu tuh masih berlangsung di sini. Justru reaksinya bukan dari keraton, bukan dari raja ya, tapi dari penghulu kepala. Dan reaksinya keras sampai untuk masjid besar tidak boleh dirubah. Walaupun ada murid-murid beliau yang nakal, yang bikin garis ya, tetapi beliau terapkan itu di langgarnya, di suraunya. Reaksinya besar sekali sampai suraunya kan dirobohkan.
Dan itu datang dari murid beliau, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan meminta kepada Kiai Hasim untuk diizinkan dan bersama-sama mendirikan Nahdlatul Ulama. Tapi Kiai Hasim itu memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menerima usul tadi dan menyatakan bersedia. Beliau berpikir apakah dengan mendirikan Nahdlatul Ulama ini bukan menambah perpecahan, makin banyak organisasi Islam gitu kan. Itu diantaranya yang menjadi pertanyaan beliau. Tapi setelah mendapatkan izin lah katakan dari Syekhona Khalil, beliau mantap dan kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Satu peristiwa yang perlu diingat itu adalah peristiwa resolusi jihad. Resolusi jihad pada 22 Oktober tahun 45. Akhir September, Belanda ini dengan dompleng kekuatan sekutu kembali ke Indonesia. Kemudian mereka berlindung di belakang NICA, the Netherlands Indies Civil Administration. Nah, kiai-kiai NU mencermati itu. Mereka melihat bahwa Belanda akan memanfaatkan itu. Maka kiai-kiai NU berunding di Surabaya pada 22 Oktober 45 itu dan mengeluarkan resolusi jihad yang intinya adalah NU akan mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita proklamasikan. Syekh Asy'ari barangkali masuk ke dalam lingkungan pesantren yang sudah ada kiainya, udah ada mazhab pemikirannya. Itu berbeda dengan Kiai Dahlan yang masuknya ke keraton. Yang keraton nggak ada urusan dengan mau mazhab apa, mau pemikiran apa, kan nggak ada kapasitas keraton untuk itu. Bedanya karena yang satu setia dengan garis paham agama gurunya, itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau Ahmad Dahlan mengambil semangat pembaharu gurunya, yaitu ingin berislam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dua tokoh ini memang sangat fenomenal ya. Allah menurunkan kedua beliau ini ke bumi Indonesia untuk membangun umat Islam di Indonesia. Ya pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Kita jadi tahu sejarahnya seperti apa. Kita jeda lagi dan nanti White Shot akan berlanjut dengan Gilang dan Sum.